Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Inggris ingin menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis internet. Menurut Kamarga, internet adalah jaringan yang terdiri atas jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal yang terhubung melalui saluran. Contohnya seperti satelit, telepon, dan juga kabel. Dan jangkauannya mencakup seluruh dunia. Alat-alat yang diperlukan untuk media pembelajaran ini adalah yang pertama, komputer, hard disk, modem, jaringan telepon, sistem operasi, dan yang terakhir adalah keterampilan menggunakan internet. Nah, informasi yang dapat berasal dari commercial business, government service, non-profit organization, educational institution, academic institution, artistic and cultural group, dan juga lain-lain. 3. Karakteristik atau potensi internet menurut Kenji Katao. Yang pertama, alat komunikasi yang bekerja sangat cepat. 2. Alat mengakses informasi. Dan yang terakhir yaitu alat pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran melalui internet dapat diberikan dalam beberapa format menurut Wolf 1996. Yang pertama, electronic mail or delivery of course materials, sending in assignments, getting and giving feedback, electronic discussion group. And 2, bulletin boards or new groups for discussion of special groups. 3. Downloading of course materials or tutorials. 4. Interactive tutorials on the web. And for the last is real-time interactive conferencing using MOO or multi-user object-oriented system or internet relay chat. Selain itu, terdapat kelebihan media internet sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu dapat mengkondisikan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dan pendidik tidak perlu hadir dalam kelas. Yang ketiga, peserta didik berperan sebagai peneliti, analisis, tidak hanya sebagai konsumen informasi. Lalu selanjutnya dapat mempelajari bahan ajar, mendiskusikan bahan ajar, mengerjakan tugas-tugas maupun ujian secara online, dapat belajar bekerja sama antar peserta didik, berkomunikasi antar rekan, dan yang terakhir yaitu memungkinkan pihak pendidik atau pemimpin mengecek apa yang dilakukan peserta didik secara online. Materi selanjutnya adalah dampak positif penggunaan internet dalam pendidikan. Yang pertama, peserta didik dapat dengan mudah mengambil mata kuliah dimanapun di seluruh dunia tanpa batas institusi atau batas negara. Yang kedua, peserta didik dapat dengan mudah berguru pada para ahli di bidang yang diminatinya. Yang ketiga, kuliah atau belajar dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia, tanpa bergantung pada universitas atau sekolah tempat si peserta didik belajar. Materi yang selanjutnya adalah peran internet terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang pertama, memungkinkan terjadinya kemandirian, akselerasi pengayaan, perluasan efektivitas dan produktivitas pembelajaran. Yang selanjutnya adalah dapat mengembangkan kreativitas dalam belajar. Yang selanjutnya, kognitif atau kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keluasan, kehasilan, dan perincian. Dan yang terakhir, afektif, yaitu motivasi yang kuat, rasa ingin tahu, berani menghadapi risiko, tidak mudah putus asa, menghargai keindahan, memiliki rasa humor, dan selalu mencari pengalaman baru, serta menghargai diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kekurangan. Yang pertama, peserta didik lebih bergairah dengan internet itu sendiri dibanding dengan materi yang dipelajari.
Lalu yang kedua, cenderung membuat orang pasif. Dan yang ketiga, terjadi proses pembelajaran yang bersifat individual, sehingga mengurangi pembelajaran yang bersifat sosial. Lalu yang keempat, dari informasi yang diperoleh, tidak terjamin adanya kesesuaian informasi sehingga akan berbahaya jika anak tidak memiliki sikap kritis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bagi anak tingkat dasar akan mengurangi kemampuan manual seperti menulis, berhitung, dan menggambar. Kemudian pemanfaatan e-learning. Jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Lalu ditandai dengan suatu sistem berupa software yang mengatur dan memonitor interaksi antar guru dan siswa baik bersifat langsung atau tertunda. Sistem ini dikenal LMS atau CMS, Learning Course Management System. Software LMS populer antaranya WebCity, Blackboard, Topclass, eCollege, Docus, and Moodle. Keunggulan 1. Fleksibel dari segi waktu. 2. Fleksibel dari segi fasilitas, tempat, dan lingkungan belajar. 3. Suasana belajar tidak ada hambatan psikologis. Keempat, mudah meremajakan materi. Dan terakhir, membiasakan kemampuan ICT, Information and Communication Technologies. Kelemahan, itu dapat memperoleh manfaat yang optimal dari e-learning, dibutuhkan dukungan jaringan yang cepat dan stabil. Begitu materi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.